Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, para santri santriwat yang Abah cintai, para asatidz yang Abah hormati. Sekarang kita lanjut di halaman 10 yang buku lama halaman 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Lihat judulnya ini, Abdullahi fi manzilihi ya. Dalam buku Nahwu Babah yang berjudul An-Nahwu Al-Mubassat, 7 langkah memahami kitab ilmu Nahwu ya, 7 langkah memahami ilmu Nahwu. Di langkah yang ketiga itu ada yang namanya uslubul kalam, ta'bir uslubil kalam, ta'biru uslubil kalam ya. Ta'bir mengungkapkan, uslub redaksi. Kemudian kalam ini jumlah yang sempurna ya, atau jumlah mufidah. Itu ada yang namanya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhu jumlah. Syibhu jumlah dibagi 2. Ada dengan jarun wa majrurun. Berarti situ ada huruf jar awalnya. Ada juga dengan zarab. Kalau zarab wa ba'dahu, dan setelah zarab mudhafun ilaih, berarti dibaca kasrah ya. Perhatiin ini judul pertama, Abdullahi fi manzilihi ya. Kalau kita balik fi manzilihi Abdullah, jadi sibhu jumlah. Kalau begini Abdullah fi manzilihi, namanya apa? Jumlah ismiyah ya. Al-jumlah ismiyah berarti ada mubtada dan khabar. Ya, ini di sini mana mubtadanya? Abdullah. Mana khabarnya? Ini berbentuk jar majrur fi manzilihi. Ya. Itu secara umumnya begitu. Nanti ada lagi khabarnya, Abdullah jamilun. Nah, berarti dia khabarnya khabar mufrad. Abdullah yaqra'ul Quran, khabarnya khabar jumlah fi'liyah. Abdullah bajunya baru, thawbuhu jadidun, khabar jumlah ismiyah ya, begitu. Ada 4 macam khabar. Abdullah di dalam rumahnya, nah, fi huruf jar. Manzili itu rumah, manzilun rumah. Sinonimnya, muradifatnya, taradufnya baitun, rumah juga tuh. Darun, rumah juga. Maskanun, ma'wa, marja, tuh semuanya tuh bimana rumah. Ya, itu kumpulin tuh dulu Bapak gitu, catatin sinonimnya. Itu sama seperti di kitab Qamus Al-Munjid ya. Kemudian di rumah ya, manzilihi. Nah, manzili selain majrur dibaca kasrah karena kemasukan huruf fi, dia menjadi mudhaf karena kata manzil ini nyender ke domir ya. Asalnya fi manzili Abdullah, nah, hi-nya kembali ke Abdullah. Domir muttasil yang nempel dengan isim
dia menjadi mudhaf ilaih. Ingat tuh. Kalau nempelnya sama fiil menjadi maf'ul bih. Nempelnya sama huruf jar menjadi jar majrur. Taib. Dibuka jangan pada ini belajar serius. Gak boleh ya, benar-benar nih belajarnya yang tidur. Kalau santri tidur bapak jewer-jewerin. Taib. Ini sudah punya kitab semua dah? Hah? Masih ada yang belum? Siapa yang belum? Itu atau belum punya, Mi? Kamu kemarin kagak pada pesan sama si itu? Saya sama Bang Fauzan. Hah? Yang ditanyain 9. Ditanya nggak punya 9 orang. Sekarang harus 11 orang. Mahal ini saya. Ya udah nanti ini ya. Yang belum punya nanti titip lagi tuh, dibeli lagi sama Bang Fauzan sama Ustaz Fahmi ya. Taib. Abdullahi fi manzilihi. Ya, ini namanya mubtada khabar. Abdullah di rumahnya. Misalul adabi wan nizami. Maksudnya di sini adalah Abdullah ini beliau orang yang mempunyai adab wan nizam, dan dia orangnya mematuhi peraturan, disiplin gitu. Ada anak kalau masuk rumahnya dia kagak punya adab, nggak ngetok pintu, nggak salam, kagak juga ngikutin peraturan di rumahnya, sembarangan aja. Ya, tapi Abdullah di sini digambarkan misalul adabi wan nizami, seseorang yang memiliki adab yang bagus dan dia orangnya tertib, mematuhi peraturan. Yagtasilu kulla sabahin wa masa'in. Yagtasilu fi'il isim huruf. Taib. Madi mudhari amr. Taib. Yagtasilu. Ini huwa yagtasilu. Karena Abdullah lelaki maka domirnya huwa yagtasilu. Ya. Artinya Abdullah mencuci. Mencuci apa? Ya. Mencuci apa dia? Oh, di sini maksudnya yagtasil mandi dia ya. Mandi sih, mas, mandi. Yagtasilu mandi. Mandi kulla sabahin wa masain. Kulla setiap. Sabahin pagi hari. Wa dan masain sore hari. Ini wawunya wawu atof, masuk ke isim. Sobah ini isim. Apa tanda-tanda isim? Salah satunya bisa menerima tanwin. Itu kan sobahin, masain, ya. Jadi Abdullah ini dia hidupnya teratur. Dia mandi setiap pagi dan sore. Wa yagtani binazafati malabisihi wa kutubihi. Wa dan i'tani nifil mudhari, dan dia
perhatian. Binazafati, bi-nya dengan, nazafah kebersihan. Malabisihi, malabis baju atau pakaian. Hi-nya, nya kembali ke siapa? Ke Abdullah. Pakaian-pakaiannya. Wa kutubihi, wa dan kutub ini jamak taksir juga. Dari kitabun, kitaban, kitabaini, kutub. Wa kutubihi dan buku-bukunya. Nah, kamu santri juga harus ini nih. Kalau mau berkah itu kitab jangan ditaruh di bawah lantai. Ya. Kitab di pondok juga naruhnya yang teratur, kitab di atas begitu. Ini Bapak pengalaman cerita. Dulu Bapak belajar sama Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Belajar tafsir Sawi, belajar kitab fikih Hadrami Asy-Syafi'i, kemudian belajar Al-Itqan fi Ulumil Quran. Bapak habis baca tafsir selesai, Bapak taruh di sini ubin. Ya, Habib itu pelan-pelan dipindahin, ditaruh di atas bantal. Kita ada bantal dijadiin sebagai lekarnya. Ya, begitu. Bapak lupa lagi terbawa, diambil lagi. Udah sekian sering, Bapak lupa, kayaknya naruh kitab tuh di bawah. Atau naik lagi ke atas, lihat. Ya. Baru Habib jelasin itu. Ya. Adab kepada kitab. Jadi dalam kitab Ta'lim dijelaskan nyusun buku tuh Al-Qur'an dulu, tafsir dulu, ya baru yang lainnya. Cara bawa kitab juga ada penghormatannya. Berarti kamu nanti dimuliakan sama Allah tuh. Ya. Ini kamu jangan kitab sembarangan, jangan kitab tuh mahal, simpan apalagi yang sudah dicoret-coret itu. Ya. Dan nanti diperiksa nih kalau setiap katanya enggak ini, nanti persyaratan ujian kitab-kitabnya harus dicoret atau dikasih makna. Ya. Abdullah di rumahnya dia mithalul adabi, ya, seorang yang memiliki adab dan mematuhi peraturan nizam. Yaghtasilu kulla sabahin wa masa'in. Dia mandi setiap pagi dan sore. Wa ya'tani, dan dia perhatian dengan nazafati, kebersihan, malabisi, baju-baju atau pakaian, kembali ke Abdullah, wa kutubihi, dan buku-bukunya, wa yada'uha, ini wawu ataf lagi, wa ataf huruf, lihat ada huruf nasab, ada huruf jazam. Nasab jazam masuknya ke fi'il mudhari'. Ada huruf apa lagi? Jar masuknya ke isim. Seperti tadi itu, fi manzili. Nah, itu namanya masuknya ke isim. Nanti di bawah lagi ada fi thawbi, fi mahalli. Kemudian ada huruf atof. Huruf atof dia bisa masuk ke fi'il, antara fi'il dan fi'il, juga bisa masuk ke isim. Ya. Di sini contohnya wa kutubihi, ini wawunya wawu atof. Karena sebelumnya malabisi, maka wa kutubi, ngikutin tuh. Ya. Ini namanya huruf atof masuk ke antara dua isim. Berikutnya wa yada'uha, wa dan yada'u fil mudhari juga. Ini atof kemana? Ke yagtasilu, ke atas tuh.
Beliau mandi, tertib, perhatian, fil juga. Kemudian wa yadauha, dan meletakkannya, ya, meletakkan pakaian-pakaiannya, meletakkan buku-bukunya, murattabatan, teratur. Siapa yang lemarinya enggak teratur? Ngumpuk. Fi mahallin khasin, fi pada, ya, mahallin tempat, khasin yang khusus. Itu. Misalnya kamu lemarinya kan 2 tingkat. Pertama misalnya buku, kedua pakaian, gitu. Jangan begubet, enggak begubet. Wala yatamakhatu fi thawbihi au fil jidari, walakin fil, itu salah itu, harusnya fil mandili, ya, mandil. Dan dia tidak yatamakhatu, tamakhata yatamakhatu, ini fi'il mudhari, ya, dia kagak buang ingus di bajunya. Kan ada tuh geran ingus keluar, fat gini, nempel di sini banyak banget, ya, saya kayak begitu. Atau dia katanya fil jidar, abis dia fat nempel tembok aja, nempel gini-gini, nggak boleh ya. Siapa yang temboknya di hitam tuh? Lihat yang duduknya di situ, lihat. Tembok biasanya jadi hitam gara-gara rambut kamu sama ingus kamu tuh. Yang nempel-nempel tembok lama-lama tuh hitam juga tembok. Karena kamu jarang keramas. Pakai brisnya, minyak rambutnya sering nempel situ. Udah nyambung? Walakin, wa dan lakin, tetapi fil mandili, bukan mindil, mandil, ya, tetapi dia apa namanya tadi, ke tisu, tisu. Wala yabsuku 'alal qa'ati. Terus ikutin, wa dan la tidak. Yabsuku. Apa yabsuku? Basaqa yabsuku, meludah. Dan dia tidak meludah 'alal qa'ati, ke atas lantai. Siapa yang suka ngeludah di dalam kelas? Boleh ya. Ngeludah depan ke arah kiblat nggak boleh, kurang adabnya tuh. Jadi kamu kalau mau buang ludah, buang ingus, ya di toilet atau di saluran air, ya. Wala yuwassikhu al-abwaba. Dan Abdullah ini semuanya ke Abdullah, dhamir huwa, dia. Tidak wassaha yuwassikhu, tidak mengotori al-abwaba, pintu-pintu. Siapa yang suka nyoret-nyoret tuh di kursi, di bangku, di meja, di pintu, di tembok? Dengar ya. Mulai hari ini kamu dengar nih. Kagak boleh. Kemarin sudah belajar kita tentang muraqabah. Allah lihat tuh. Namanya kamu zalim, nulisnya di buku, di kertas. Jangan di tembok, jangan di pintu-pintu, jangan di meja. Besok kalau ketahuan, kamu suruh beli cat itu sendiri. Ya. Wala yaktubu fil judran. Dan dia lanya tidak, ya. Yaktubu, Abdullah la yaktubu, tidak menulis fil judrani, fi di,
Ini huruf jar. Al-judrani tembok. Atau yatasallaqul asjara. Apa yatasallaqu? Tasallaqa yatasallaqu. Diapain pohon ya? Dioyak-oyakin kali ya? Apa salaqa ini nyender? Nyender ya? Memanjat. Dan dia tidak memanjat pohon. Wala yal'abu biramyil ahjari, dan dia tidak bermain birami, melempar, al-ahjar, batu. Hajarun, ahjar, batu-batu. Kayak anak rusun tuh, pernah ngelempar batu-batu, kena mobil di sini, ya. Kaila yaksira, kaila agar tidak, yaksira menghancurkan, memecahkan, zujaja kaca. Lain dengan kita lagi main panah tuh kan, emang kita lagi latihan. Panahnya nyelonong kena jendela. Ya. Zujaja itu apa? Kaca. An-nawafidhi, jendela. Karena kan ya santri kita saking hebatnya, mana terus nembus kemana? Ke kaca. Kagak diomelin dia karena emang lagi latihan. Tapi kalau kamu bercanda sama temannya pakai batu ngelempar kena kaca, wah, kena sanksi. Atau yu'dhiya ghairahu, atau dia, ini selalu ada lamnya ya, ada la-nya, tidak menyakiti ghairahu, ya, orang lain. Wa kana Abdullahi yusafihu walidayhi, dan Abdullah itu safaha yusafihu, apa tuh? Menyalami, ya, cium tangan, walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Nah ini asalnya, perhatiin, ini namanya ismu kana dan khobar kana. Kana, inna itu masuknya ke mubtada khobar. Lihat, asalnya nih Abdullah yusafihu walidayhi. Abdullah mubtada. Mana khobarnya? Yusafihu, cium tangan. Khobar jumlah fi'liyah namanya. Kalau walidayhi jadi maf'ul bih. Ya, kemasukan kana. Kana Abdullah yusafihu. Ya, jadi Abdullah menjadi isim kana, yusafihu, ya, ini setelah di'irab panjang dia menjadi khabar kana, ya. Walidayhi, kedua orang tuanya, wa ikhwanahu, dan saudara-saudaranya, wa akhwatihi, dan saudara perempuannya, kulla sabahin wa masain, setiap pagi dan sore. Wala yadkhulu ghurfata ahadin min ghairi isti'dzan, dan dia tidak masuk, dakhala yadkhulu, masuk, dan dia tidak masuk ghurfah. Apa ghurfah? Kamar. Ahadin, dan dia tidak masuk kamar seseorang, min ghairi,
tanpa istidzan, minta izin. Ya. Selalu kalau masuk kamar tok tok tok, Kak, boleh saya masuk kamar? Kata Kak, boleh, baru gitu. Jangan masuk kamar nyelonong aja, jangan. Ya. Dulu pernah tuh Syekh Jamaluddin Al-Afghani, beliau lagi baca buku di kamarnya, tak tahu asistennya masuk aja tanpa mengucap salam. Kata Syekh begini, "Limadza lam tulqiyas salam alayya?" Kenapa engkau enggak mengucap salam? Ya. Wala yuhibbu ay yajlisa ma'al akhdam. Ya. Dan dia tidak suka duduk bersama al-akhdam. Apa akhdam? Para pelayan-pelayan. Wala yukhbiru ahdan bima yaqa'u fi manzilihi, dan dia tidak memberitakan ahadan kepada seorang pun bima yaqa'u, dengan apa, dengan ma apa, yaqa'u terjadi, fi di manzilihi rumahnya. Contohnya misalnya bapak kamu lagi sama ibu kamu lagi ada masalah, cerita. Ya. Misalnya bapak kamu pengen beli gunung di Sukabumi. Kata mamanya, "Jangan lah. Masa beli gunung Sukabumi? Jauh. Kan kita beli kontrakannya di sini." Itu begitu tuh. Bima yaqau. Jangan kamu keluar rumah cerita-cerita. Tadi bapak saya, mama saya berantem gara-gara pengen beli gunung, ya, dan masalah-masalah rumah lainnya, nggak boleh ya. Wa min adatihi, dan diantara adat-adatnya, kebiasaannya. Kebiasaan siapa? Abdul. Lihat tokoh-tokohnya nih. Pertama Ahmad, lalu Muhammad, lalu mana siapa? Hasan, Su'ad, sekarang Abdullah. Di antara kebiasaan Abdullah, ayyanama mubakkiran. Ayyanama, ini nama yanamu. Kemasukan apa? Huruf nasab, an. Di antara kebiasaan Abdullah, tidur mubakkiran. Nah, segera tidur dia. Artinya lebih cepat tidur. Jangan tidurnya santri di atas jam 11. Jangan. Ya. Kita ada peraturannya. Kalau udah tidur di atas jam 11, maka otak kamu tuh berat nanti bangunnya. Akhirnya belajarnya ngelenyeng-ngelenyeng, bikin ngantuk. Kenapa? Karena kamu tidurnya di luar jam peraturannya. Wa yaqumu mubakkiran. Sebaliknya nih, kalau bangun mubakir, segera. Ya, ini upayakan santri jangan bangunnya setelah didengar pren, jangan. Ada asal udah mulai jam 3:30 aja, tek. Ingat Allah. Pengen qiyamul lail. Begitu. Bangun usap mukanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Begitu. Ya, usap mukanya dah. Lalu menuju kamar mandi. Hati-hati kamu belum bangun ngelindur. Sangkanya mau ke kamar mandi, taunya ke tangga, ya tetangga. Ya. Wa ayyuhafidhu ala salawatihi. Wa dan ayyuhafidhu. Abdullah ini hafaza yuhafizu. Ada an, huruf nasab, an yuhafiza. Fil mudhari kemasukan an jadi fathah ujungnya. Dan dia
menjaga, memelihara ala salawatihi atas salat-salatnya, salat yang 5 waktu. Wa yutali'a, lihat wawnya wa ataf terus nih. Ngikutin tadi an, yuhafizo, ujungnya zo, fathahan juga wa yutali'a. Asalnya wa ayyutali'a. Dan dia si Abdullah mutalaah. Apa mutalaah? Mengulang-ulang. Ingat kata Muaz bin Jabal tuh. Ya, Muaz ya. Wa muraja'atahu tasbihun. Mengulang-ulang pelajaran itu merupakan bentuk pujian kepada Allah. Ya. Jadi kamu nih kosakata yang kamu sudah dapat dari hari pertama nih diulang-ulang artinya. Jadi masuk ke dalam pikiran kamu, hati kamu, ya. Wa yutali'a durusahu, dan memutalaah, mengulang-ulang durusahu. Darsun, darsan, darsen, durus. Ini jamak taksir. Masuk kepada jam'u kasrah. Dan mengulang-ulang pelajaran-pelajarannya. Nyanya domir kembali ke Abdullah. Wala yal'aba illa fi waqtil la'ibi, dan dia tidak bermain illa kecuali fi waqtil la'ibi, pada waktu bermain. Jangan kau dibalik, waktu tidur buat main, main buat tidur. Ya. Wa ayyasma'a, dan dia si Abdullah orangnya yasma'a, mendengarkan. Mendengarkan apa? Nasaiha. Nah, ini udah kemana udah nih? Sampai ingat artinya? Nasihat, ini jamak taksir dari nasihatun, nasihatani, nasihataini, nasaih. Dia suka dan dia mendengarkan nasihat-nasihat abihi, bapaknya, wa ummihi, dan mamahnya. Mamahnya apa ibunya? Emaknya. Ya. Nah, ini di dalam kitab Shaumil Maqbul disebutkan orang yang cerdas adalah orang yang selalu sam'an. Apa? Selalu mendengar kata gurunya, kata seniornya, kata orang tuanya, ya. Wa ta'atan, dan taat, dengar taat. Itu orang pintar, itu cerdas. Kalau kamu kagak dengar kata guru, kagak taat, namanya kamu blok. Nah, ya, otak kamu nggak dipakai berarti. Udah dibilangin kagak dengar. Kemudian kagak taat sama guru, ya. Wa bidzalika yanalu Abdullahi ridha walidayhi. Wa bidzalika. Dengan sebab itu semua, tuh. Apa tuh? Dia beradab, dia orangnya teratur, ikutin peraturan rumah, mandi nggak usah disuruh mandi, tahu keteknya bau, asam badannya, wah mandi buru-buru dia. Sikat gigi, tahu dia, ya. Mau masuk kamar, masuk kelas, masuk ruang guru, kantor izin, ngetok dulu, begitu. Paham? Kagak main, di waktunya tidur. Selalu ngulang-ngulang pelajaran. Kalau tidurnya dia segera. Ya. Udah waktu mau tidur di jam 10, udah bismillah. Jam 10 kurang seperempat siapin berwudu. Baca doanya, baca al-waqiah. Tidur, biar tidurnya itu berada dengan cahaya Allah tuh, ya. Kemudian dengan sebab itu semuanya, dia orang dengar kata, dengar nasihat-nasihat. Ta yanalu Abdullahi, yanalu memperoleh, Abdullah memperoleh ridho. Jadi maf'ul bih ini,
walidayhi, keriduan kedua orang tuanya, wa ahlihi, dan keluarganya. Ingat tuh, ridho fi ridho walidayhi, sama sukhtullah fi sukhti walidayhi. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tuanya, marahnya Allah tergantung kepada marah orang. Maka kamu harus berupaya mencari ridho orang tua. Jangan orang tua kamu buat kamu dibuat kesel, marah, jangan. Ya, orang tua kamu biar dia senang. Bantuin orang tuanya. Ya. Bapak pesan dengar ini, semua santri. Nanti kamu liburan, waktu kamu sebentar aja di rumah tuh. Kurang lebih 20 harian. Itu kamu dekat sama orang tua, sama ibu, sama bapak, ya. Ibunya perlu bantuan cuci piring tanpa disuruh, bantuin gitu. Rumahnya kotor, ambil sapu, ngepel. Bapaknya bikinin teh manis. Tapi jangan bikininnya pagi-pagi lagi puasa. Ya. Bapaknya suka apa, ngopi. Nanti pas waktu berbuka, ya. Ya, maksudnya kamu bapak pesan selama liburan dekat-dekat sama orang tua kamu, ya. Dengar kata dan patuhi. Ingat nih. Ingat cerita ini ya, cerita Abdullah. Wa ya'isu ma'ahum, dan Abdullah ya'isu, asa ya'isu, ini fi'il mudhari'. Dan dia hidup ma'ahum, bersama mereka, bersama bapaknya, ibunya, saudaranya, semuanya, sa'idan masruron, ya, bahagia, senang. Yang menjadi kagak enak di rumah itu gara-gara kita kagak ngikutin peraturan rumah. Naruh baju sembarangan, naruh kain sembarangan, masuk rumah kaki kotor-kotor, bangun tidur baju tempat tidur kagak dirapihin. Dengerin, santri bangun tidur itu kasur yang kamu dibawa dilipat, taruh. Yang pakai ranjang besi dirapihin, ya, spraynya begitu. Santri itu jangan malas-malas tuh. Santri kagak boleh malas. Santri itu harus lebih dari segalanya. Disiplinnya harus tinggi, rajin, bersih, cekatan. Lebih dari tentara santri itu. Ya. Ummuka ar-rahimah, ibumu yang penyayang. Nah, ini ya. Ibumu yang penyayang. I'lam, ketahuilah, ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anakku. Anna ummuka, anna bahwasanya, ummaka, ya. Nah, ini namanya isim anna. Asalnya ummuka ta'ibat, mubtada khobar. Kemasukan anna ummaka ta'ibat. Bahwasanya ibumu ta'ibat katsiran min ajlik. Ta'ibat itu capek, letih. Katsiran banyak, artinya apa tuh pemahamannya? Capek banget. Nah, gitu ya. Min ajlik, gara-gara kamu, ya, karena kamu. Iyalah, kamu belum bangun udah dimasakin, bajunya dicuciin. Dulu kamu di kandungan 9 bulan dibawa-bawa, lo disusuin 2 tahun, diajarin. Orang tua paling sedih kalau anaknya ngelawan. Ya, dengar ini, bapak pesan, kamu jangan sampai nanti pulang ada yang sama orang tua yang ngelawan, mulutnya kurang ajar, nggak boleh ya. Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kata Allah tuh, jangan kau berkata keras. Aja nggak boleh.
Amanda, kata mamanya, bantuin mama nyuci piring. Begitu aja nggak boleh, ya. Apalagi merenggut marah-marah. Nanti bapak tanya orang tuanya, bagaimana anak-anaknya, bantu nggak di rumah, gitu ya. Hamalatka fi batniha tis'ata ashhurin. Hamalat, nah ini hamal ini fiil madhi. Hamala, hamala, hamalu. Hamalat, hamalata, hamalna. Hamalta, hamaltum, hamaltum. Hamalti, hamaltum, hamaltun. Hamaltu, hamalna. Ini hamalat, hiya hamalat. Karena ibunya laki perempuan. Karena perempuan, hiya hamalat. Nah, maksudnya apa? Ibumu mengandung kaknya kamu. Ya, ibumu ya hamalatka, artinya dia mengandungmu. Fi batniha, di apa batni? Perutnya. Kok nggak dicoret artinya? Dicoret artinya, lihat. Belajar, nyuratnya miring ke atas itu. Batni perut, haknya itu nya, kembali ke ibu. Tis'ata 9, ashhurin bulan. Itu. Tis'ata asyar. Tis'ata ashhur. Asalnya syahrun, 1 bulan. Syahron, syahrain. Ashhur atau syuhur, dia punya 2 jamak taksir. Jadi ibu kamu ya hamil, membawa kamu di perut itu selama 9 bulan. Ada juga mungkin yang prematur 8 bulan udah lahir. Siapa? Kalau kayak Farel sama Muzaki gede sama Fauzan. Mungkin lahirnya 9 bulan lebih. Kalau Paris kecil nih, Paris nih. Sama Ato. Mungkin lahirnya 8 bulan. Ya, perhatiin lagi. Jadi hamalatka, ibumu itu ya mengandungmu di perutnya selama 9 bulan. Capek banget tuh nyuci dia bawa-bawa, ke pasar dia bawa-bawa. Coba itu. Summa kemudian arda'at, nah nih juga arda'at nih fiil madi tanya tak ta'nis. Kemudian arda'at ya ibunya ya arda'atka. Kemudian ibu menyusui. Arda itu menyusui. Kaknya kamu. Kemudian ibumu menyusuimu. Berapa tahun menyusui? 2 tahun. Ya. Makanya ibu-ibu ini kalau menyusui dia nggak wajib puasa dia. Nggak wajib juga bayar qadha, dia cukup bayar fidyah. Kemudian warabbatka, lihat rabba, rabbu, rabbat, nah, hiya. Perhatiin ini nih domirnya. Dan ibumu rabbat, apa? Mendidikmu tarbiyatan, dengan pendidikan hasanatan yang baik. Ila an kabirat, ila an kabirta, ila sampai kabirta Anda besar. Udah besar, tamat SD, dimasukin ke Al-Khabir. Datang ke Al-Khabir, ada yang udah bisa baca Quran, ada yang belum.
Ada yang belum bisa baca. Dididik di sini sama guru-gurunya dengan sabar. Akhirnya jadi bisa baca. Dengerin nih. Siapa yang masih belum lancar? Kamu masih lancar? Biar tidurnya. Ya. Yang merasa kurang harus rajin-rajin tuh. Temen Ustadz Sidik baca terus. Ya, Ustadz Sidik, Bapak Amaniatin Ustadz Sidik, Ustadz Sidik. Kalau anak-anak yang kurang ini ya lebih ditekankan. Terus dikit lagi ya. Kemudian wanazafat dan ibumu nazafat membersihkan jismaka badanmu. Kamu dulu masih kecil main-main kecemplung ke got. Dibersihin ya, dilapin. Sayang mati itu ibu kamu tuh. Berak di celana. Dibersihin lagi ya. Wa siyabaka dan membersihkan siyabaka bajumu. Siyab itu baju. Sauban. Wa hayyat dan hayyat ibumu itu hayyat mempersiapkan. Apa? Firashaka. Firas tempat tidurmu. Coba tuh. Belum ada kitabnya Pak Ki? Ada. Enggak dicoret artinya? Coret kau. Ya, coba. Bagaimana bentuk di hayat itu? Dipasangin spray. Kalau ada kotoran dipakai sapu lidi. Ingat tuh, orang tua kamu tuh berat banget, capek. Ya. Makanya kalau mau orang tua ngelawan mamahnya, wah. Katanya al jannatu tahta aqdamil ummat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Besok kamu pulang pesantren, pertama kali cium tangan ibumu. Lalu ambil kakinya, cuci dulu, cuciin. Sama cium kakinya. Cari bu, mana surganya bu? Wa ta'amaka dan ta'amaka. Ibumu mempersiapkan ta'amaka, makananmu. Ya. Di sini ibu kamu siapa? Mama Siti itu. Disiapin kamu makanan. Mama Sipa. Ya. Disiapin makanannya. Wa harasatka min kulli adha. Wa dan harasat. Harasat itu harasat. Hiya harasat. Dan ibumu harasat, menjagamu. Min kulli adha. Min dari kulli setiap adha penyakit. Jadi coba, bagaimana ibumu bercapek banget ngantuk, ada nyamuk datang, ya, kipasin, lalu ada lagi apa tuh, gerah, ya, pokoknya ibu kamu luar biasa tuh, ya, bayangin capeknya tuh ya. Udah gede kamu orang ngelawan orang tua. Nggak boleh ya. Nggak boleh songong. Kagak boleh ngomong kasar. Pokoknya Baba marah betul sama kamu. Kalau kamu besok selama 20 hari Abah dengar ada yang marah-marah sama orang tua yang ngelawan. Ya. Besok di pondok Baba hukum. Bapak tanya, Bu, anaknya di rumah gimana? Ya, Abah tanya nanti. Abah kasih ini ada buku lembaran selama di rumah. Ustazah Sipa siapin lembaran liburan kegiatan anak santri di rumah. Yang pertama sholatnya lihat, wiridan pagi sorenya lihat,
sama ibu bapaknya dia berkhidmat apa kagak. Ummuka rahimatun bika. Ibumu sayang bika kepadamu. Wa tuhibbuka katsiran. Nah, ini kan asalnya tuhibbuka cinta kepadamu. Katsiran banyak. Maksud apa? Cinta banget. Nah, bagus tuh namanya. Naqlul afkar namanya. Dan ibumu cinta banget. Wa tatamanna an takuna ahsanal aulad. Dan ibumu tatamanna berharap, berangan-angan antakuna ahsanal aulad, antakuna, ya, Anda menjadi ahsanal aulad, anak-anak yang ahsan, yang baik. Wahia ma'a ta'ibaha min ajlika sabiratun alaika. Tuh, padahal dia capek banget, dan dia ibumu ma'a ta'ibaha, artinya di sini disertai dengan capeknya, artinya meskipun dia capek itu, min ajlika, karenamu, dia tetap sabiratun alaika, sabar kepadamu. Coba itu. Terkadang emak kagak makan buat anaknya, emak kurang tidur buat anaknya, anaknya masih ngomong yang kasar-kasar. Menangislah hati mamahnya yang lembut itu. Nanti Allahnya marah-marah. Ya. Bapak ulang. Ta'iba itu apa artinya? Capek, letih. Wahia, dan ibu, ma'a, beserta, taibaha, letihnya, min ajlika, karenamu, dia tetap sabiratun alaika, sabar kepadamu. Masruratun bika, senang banget sama Anda. Ibu tuh ngeliat kamu aja udah seneng. Ya Allah, anak gua udah gede, udah cakep, udah ganteng. Man dia kagak ngomongnya di hatinya aja, lalu bersyukur sama orang tua, sama Allah. Ya, makanya kalau kamu sakit, sedih dia, perhatian dia. Tafrahu jiddan idza farihta. Tuh orang tua tuh. Tafrahu, mamahmu itu bergembira, jiddan sekali. Artinya senang sekali. Idza, apabila, farihta, engkau gembira. Tuh ya. Orang tua ngelihat anaknya senang, dia senang, malaikat turun. Ya, mendoakan. Allah turunkan rahmat. Wara'atka bisihhatin wa afiyatin. Dan ra'atka, ibumu melihatmu, bisihha wa afiyah, dengan kondisi sehat dan afiat, ya. Kalau sehat itu ke bodi luarnya, badannya. Afiahnya fisikisnya, pikirannya, hatinya senang, kan kelihatan tuh. Kenapa nak, murung aja nak. Tadi saya di sekolahan dimarahin sama ini, sama kepala sekolah. Emang kenapa? Tadi saya coret-coret tembok. Oh, kamu emang salah. Tapi mamanya tahu dia lagi hatinya kagak enak. Ya. Jadi ibumu gembira banget apabila Anda gembira. Wara'atka bi sihhatin wa afiyah, dan melihatmu dengan kondisi sehat wa afiyah. Sebaliknya, wa tahzunu idza hazinta. Mamahmu itu tahzunu, hiya tahzunu, sedih. Sedih. Sedih, sedih. Idza hazinta, apabila engkau bersedih. Tuh, ya. Nanti kamu di rumah senyum terus. Mama senyum, hehehe, hehehe, hehehe. Bagaimana di pondok enak, hehehe, hehehe.
Idza hazinta, apabila engkau bersedih. Au kunta maridon, atau kunta maridon, anta kan, coba bareng-bareng. Ini asal kana kanu, kanata apa, kanata kunna, kuntuma kuntum, kuntuma kuntunna, kunna. Kenapa semuanya pada ke bahasa sekolah? Kunna maridon, kami sedang sakit Pak Guru. Kunna. Kalau kuntu, aku kemarin kenapa nggak masuk? Kuntu maridon, kemarin saya sakit. Ya. Jadi katanya, au kunta maridon, atau Anda sakit, ibu kamu sangat sedih. Ya, makanya jaga dirinya. Ya. Kalau main bola pakai sepatu, jangan pakai sepatu. Nanti itu kan aspal, kamu lecet nanti. Yang ditendang bola, jangan batu. Fatajtahidu fi ihdarid dawai. Tuh, lihat tuh. Kemudian tajtahidu. Ibu kamu itu ijtihad itu apa? Bersungguh-sungguh. Ya. Berupaya fi ihdarid dawa, fi ihdar mendatangkan ad-dawa, obat. Melihat kamu sakit, pusing, demam, bingung dia, langsung diberikan Panadol, Bodrek, Paramek. Itulah nama-nama obat. Itulah nama-nama obat, ya. Mau main bola jatuh, main sepeda jatuh, langsung cari apa? Betadine, obat merah. Apalagi? Apa yang berhubungan dengan koreng? Alkohol. Ini apa namanya? Salon pas. Betadine udah tadi. Ya. Koyo. Jadi ibumu itu apa? Tajtahidu, sungguh-sungguh, semangat, berupaya apa? Mendatangkan obat. Coba. Kagak ada di rumah, udah pergi ke apotik Jakarta. Kagak ada, pindah ke Cipinang. Kagak ada ke apotik Rini di Rawamangun, 24 jam. Enggak ada juga. Dia angkat tangan doa dia, ya. Wa tad'u laka bisyifai. Ini dia. Dan ibumu tad'u, mendoakan, laka, bagimu, atau mendoakanmu, bisyifai, dengan kesembuhan. Jadi syifa artinya sembuh, bukan obat. Al-Quran itu katanya syifa, penyembuh, bukan dawa, obat. Kalau obat ada ini dosisnya. Kelebihan dosis obat malah berbahaya. Ya. Al-Quran adalah penyembuh, syifaun lima fis sudur. Taib, berikutnya perhatiin. Wala tastarihu, dan mamah kamu itu tidak tastarihu, istirahat. Coba itu, capek banget dia. Piring udah bersih, kotor lagi. Udah bersih semua, adiknya numpain botol kecap, hitam dah. Udah gitu tikus lewat, numpain minyak. Coba, nggak capek? Udah mau tidur, kamu pulang pakaian kotor, cuciin. Bayangin. Ya. Mana bapaknya nih? Bapaknya lagi nyari duit. Wala tastarihu, dan mamah kamu tidak istirahat, illa, kecuali
idza ta'afaita tamaman. Allah, kecuali idza apabila ta'afaita tamaman, kamu telah sehat tamaman sempurna. Coba tuh. Selagi kamu masih sakit, ogel, matamu nanti sakit. Kalau matamu suka lirik-lirik santri perempuan. Ya. Illa kecuali idza ta'afaita tamaman. Kecuali jika Anda telah sehat tamaman dengan sempurna. Coba tuh. Ibuku rahimah, sayang betul. Ya. Apa itu? Nggak, jangan ngelan sama ibu ya. Durhaka katanya. Orang yang durhaka kepada orang tua itu siksaannya Allah percepat di dunia. Bayangin tuh, melarat hidupnya dia. Laler aja kagak mau nempel sama dia. Yang terakhir, ketiga, unzur ila akhika saghiri. Lihatlah kepada adikmu yang kecil. Kaifa